retreat kepala daerah, upaya desentralisasi, atau justru mengembalikan sentralisasi. Pemerintah menyebutnya sebagai ajang penyamaan visi antara pemerintah pusat dan daerah. Tapi di balik tujuan itu, banyak pihak yang mempertanyakan motif sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Derin Artika Habibillah dengan NIM 174231048. Tak terasa, sudah lewat setahun setelah Indonesia melewati pesta demokrasi pada Februari tahun 2024 kemarin. Komitmen pemimpin terhadap bangsa yang dicanangkan melalui janji kampanye perlahan-lahan mulai diwujudkan meskipun arahnya kerap kali tidak sesuai prediksi. Sepanjang sejarah Indonesia, banyak kebijakan yang membuat publik bertanya-tanya apakah dilakukan untuk rakyat atau hanya untuk kepentingan kelompok tertentu. Hari ini saya akan membahas retreat kepala daerah, upaya desentralisasi, atau justru mengembalikan sentralisasi. Desentralisasi adalah salah satu tonggak penting dalam perjalanan reformasi Indonesia. Setelah bertahun-tahun hidup dalam sistem pemerintahan yang sangat terpusat selama era Orde Baru, bangsa Indonesia mulai membagi kewenangan kepada daerah-daerah agar lebih mandiri dalam mengelola urusannya sendiri. Lewat berbagai undang-undang, mulai dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 hingga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Indonesia mencoba membangun sistem pemerintahan yang lebih responsif dan demokratis. Namun, di tengah semangat desentralisasi tersebut, muncul sebuah inisiatif baru dari pemerintah pusat, yaitu retreat kepala daerah. Diselenggarakan pada Februari 2025 di Magelang, acara ini menghadirkan ratusan kepala daerah dari seluruh Indonesia dalam satu forum besar. Pertanyaannya, apakah kegiatan ini merupakan bentuk penguatan sinergi antara pusat dan daerah atau justru sinyal bahwa pemerintah ingin kembali menarik kendali dari daerah ke pusat? Secara sederhana, desentralisasi berarti pelimpahan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Tujuannya jelas agar pelayanan publik menjadi lebih dekat, lebih cepat, dan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat di setiap daerah. Dalam konteks Indonesia, desentralisasi lahir dari ketidakpuasan terhadap praktik sentralisasi yang selama puluhan tahun dianggap membuat pembangunan tidak merata dan menjauhkan rakyat dari proses pengambilan keputusan. Setelah reformasi 1998, muncullah berbagai regulasi yang memperkuat otonomi daerah. Pemerintah kabupaten dan kota diberikan wewenang untuk mengatur sendiri urusan mereka, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga perizinan investasi. Masyarakat pun diberi ruang lebih luas untuk terlibat dalam demokrasi lokal melalui pemilihan kepala daerah secara langsung, yaitu yang kita kenal dengan pilkada. Retreat kepala daerah 2025 memang terdengar menarik. Pemerintah menyebutnya sebagai ajang penyamaan visi antara pemerintah pusat dan daerah. Tapi di balik tujuan itu, banyak pihak yang mempertanyakan motif sebenarnya. Apalagi secara acara ini digelar di lingkungan militer dan berlangsung tertutup dari publik. Beberapa pengamat menilai bahwa retreat ini bisa jadi merupakan bentuk baru dari pendekatan sentralistik yang berkedok koordinasi. Ada kekhawatiran bahwa kepala daerah justru diarahkan untuk mengikuti arahan pusat, bukan aspirasi rakyat di daerahnya. Apalagi banyak kepala daerah yang hadir berasal dari latar belakang politik yang berbeda dengan pemerintah pusat saat ini. Sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang secara terbuka menolak keikutsertaan dalam retreat ini pun memperkuat dugaan tersebut. Lewat instruksi langsung dari Ketua Umum PDIP menyatakan kekhawatiran terhadap potensi intervensi yang berlebihan dalam urusan daerah. Retreat ini memunculkan kekhawatiran bahwa desentralisasi bisa jadi hanya tinggal nama. Ketika kepala daerah dikumpulkan dalam satu forum tertutup tanpa akses publiknya
dan akuntabilitas yang jelas, maka potensi untuk melemahkan otonomi daerah menjadi sangat besar. Jika retreat ini menjadi ajang penyeragaman arah kebijakan, maka daerah akan kehilangan ruang untuk berinovasi. Kepala daerah bisa jadi lebih sibuk menyenangkan pusat daripada melayani rakyat. Akibatnya, semangat desentralisasi yang telah dibangun sejak 2 dekade terakhir bisa tergerus perlahan. Lebih jauh lagi, pendekatan seperti ini bisa menghidupkan kembali gaya kepemimpinan ala Orde Baru, di mana kepala daerah hanya bisa menjadi pajangan tangan dari kekuasaan pusat. Padahal, keberhasilan desentralisasi sangat bergantung pada kemampuan daerah dalam menentukan arah kebijakan yang sesuai dengan kondisi lokal. Retreat kepala daerah harusnya bisa menjadi ruang dialog yang sehat antara pusat dan daerah. Tapi jika dijalankan secara tertutup tanpa transparansi dan akuntabilitas, kegiatan ini justru bisa menjadi langkah mundur dalam demokrasi lokal. Di tengah kompleksitas pemerintahan modern, desentralisasi bukan hanya soal pelimpahan kekuasaan, tetapi juga soal membangun kepercayaan dan menghargai keberagaman suara dari tiap sudut negeri. Ke depan, penting bagi pemerintah pusat untuk benar-benar menempatkan daerah sebagai mitra sejajar bukan hanya sekedar objek koordinasi. Karena di balik keberhasilan pembangunan nasional ada kontribusi nyata dari para pemimpin lokal. Sekian dari saya, terima kasih.